IPB University, selamat datang di Akpres Talk episode 2. Nah, senang sekali nih kali ini di bulan Ramadan ini Akpres Talk kembali hadir menemani kalian para KM IPB University dan juga bersama dengan narasumber yang hebat-hebat banget nih. Nah, di bulan yang penuh berkah ini, tidak hanya tentang ibadah, tetapi kita juga harus semangat dalam belajar dan juga meraih prestasi. Nah, di episode kedua ini kita akan ngobrol seru dengan topik yang sangat menarik, yaitu kuliah, organisasi, prestasi, bisa kok. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber yang sangat-sangat hebat dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua nih. Nah, kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif mahasiswa berprestasi yang sukses menyeimbangkan akademik dengan perlombaan maupun organisasi. Jadi untuk para penonton, stay tune ya sampai akhir, karena nantinya akan ada banyak insight-insight menarik untuk kita semua nih. Oke, langsung aja. Di sini sudah ada narasumber yang sangat hebat-hebat banget. Yang pertama ada Kak Erlinda. Halo Kak Erlinda. Halo, boleh dong kenalin dulu nih Kak ke para penonton. Bagaimana latar belakang akademik Kakak dan juga Kakak saat ini lagi sibuk apa sih? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Erlinda Rahmi dan aku dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan gitu. Untuk sekarang aku sedang sibuk berorganisasi yaitu ISEC, di mana aku ada di ISEC IPB dan juga aku berkontribusi di ISEC Indonesia juga. Selain itu mungkin kesibukan aku yang lain, aku lagi suka ikut lomba kayak business plan kayak gitu. Oke, keren banget ya Kak Erlinda ini teman-teman. Jadi Kak Erlinda ini adalah salah satu mahasiswa IPB University yang menjadi brand auditor, ISEC dan juga FYI IPK Kak Erlinda ini 3,92 ya Kak. Sangat hebat sekali ya teman-teman. Selanjutnya ke narasumber kedua kita yaitu ada Kak Dava. Halo Kak Dava. Halo juga. Boleh dong Kak kenalin diri Kakak nih dan bagaimana latar belakang akademik Kakak dan kesibukan Kakak saat ini apa? Baik. Halo, selamat kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Java Juliansyah, kerap dipanggil Java, atau Dapoy. Saya dari Sekolah Vokasi PB University, dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Adapun latar belakang organisasi saya ya, mungkin saya dulu menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Vokasi Teknik dan Manajemen Lingkungan, Analisis Kimia dan juga Ekowisata atau Himavolik ISTA pada periode 2003-2004. Lalu pada kesibukan saya pada saat ini yaitu saya mengikuti dua lomba, tiga deh, yaitu yang pertama itu PKM, lomba internasional, dan satu lagi lomba DIB. Lalu saya juga mengikuti dua proyek dosen yang berbeda di program studi saya, dan juga saya sedang fokus untuk mencari TA. Gitu sih, saya sudah tingkat akhir. Oke teman-teman, jadi Kak Dava ini adalah salah satu mahasiswa IPB University yang banyak banget mengikuti perlombaan dan juga tanpa mengorbankan prestasi akademik di perkuliahan gitu ya Kak. Jadi PK dari Kak Dava ini terakhir kali 3,76 ya Kak. Keren banget teman-teman. Oke, selanjutnya narasumber ketiga kita yang gak kalah keren nih, yaitu ada Kak Rafim. Halo Kak Rafim. Boleh dong Kak kenalin ke para penonton tentang latar belakang akademik Kakak dan juga apa sih kesibukan Kakak saat ini? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rafim Zaki dan teman-teman bisa panggil saya Rafim. Dan aku dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Angkatan 60. Kalau untuk latar belakang akademik ya Kak, untuk latar belakang akademik aku sendiri itu saat ini mungkin sedang sibuk melaprak gitu ya teman-teman, karena semester 4 di ITB itu cukup padat. Dan untuk kesibukannya sendiri ya selain di akademik, aku juga saat ini mengikuti banyak perlombaan gitu ya, yang memang berbasisnya karya tulis ilmiah dan food development competition. Dan aku juga selain ikut lomba, saat ini aktif di organisasi fungsional di PRPM, IPB Old School, dan juga di BEM Fateta. Dan saat ini menjabat sebagai PIC Akpres Wilayah Fateta. Seperti itu, Kak. Oke, jadi Kak Rafim ini adalah salah satu mahasiswa IPB University yang mengikuti banyak perlombaan dan juga seseorang yang organisatoris banget nih Kak, ya kan? Dan IPK Kak Rafim ini juga sampai sekarang masih cum laude ya Kak. Oke, saya merasa terinspirasi banget nih dari ketiga narasumber kita kali ini. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Elinda. Bagaimana sih Kak langkah awal Kakak saat yang tadinya menjadi mahasiswa baru dan sekarang bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi? Oke, jadi kalau aku sendiri awalnya pasti bingung kan sebagai mahasiswa baru mau ikut organisasi apa. Awalnya tuh aku coba-coba kayak kegiatan di kampus kayak AGSN dan sebagainya. Cuman sebelum aku masuk ISEC ini banyak banget aku coba daftar dan aku ketolak. Tapi aku nggak pernah menyerah sampai akhirnya ada organisasi ISEC ini yang aku coba daftar juga dan alhamdulillahnya aku keterima. Di saat itu aku ngerasa kalau misalkan mungkin banyak sekali
hal yang perlu aku adaptasi kan, dimana kayak organisasi di kuliah itu jauh beda banget kesibukannya dan sebagainya, tapi di saat itu aku tetap berusaha untuk menyeimbangkan kesibukanku antara akademik dan organisasi. Nah, aku merasa bahwa di tempat ini banyak banget teman yang sangat supportive, dan jujur aku ikut lomba sendiri itu karena dorongan dari teman-teman di ISEC. Jadi kayak aku melihat bahwa ISEC ini tuh banyak banget orang-orang kerennya, dan justru itu jadi kayak motivasi bagi diriku untuk terus berprestasi dan juga nggak mau kalah gitu sama orang-orang di dalamnya gitu. Oke, keren banget ya Kak kita ini. Jadi ketika kita gagal, kita tuh nggak boleh menyerah ke teman-teman. Nah, karena kegagalan itu memang adalah sebuah proses dari keberhasilan seperti itu. Dan memang kuncinya adalah beradaptasi ya Kak, gitu. Oke, selanjutnya untuk Kak Dava, boleh dong Kak jelasin nih bagaimana sih Kak langkah awal saat kamu yang tadinya menjadi mahasiswa baru hingga sekarang ini bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Baik, mungkin saya agak sedikit beda ya. Saya jadi dulunya itu saya nggak pernah ikut organisasi satupun, baik di SMP, baik di SMA. Namun ketika saya mau ingin masuk ke kuliah itu saya pikirnya, saya nggak pengen TPM, profesional. Saya mau masuk BEM, kalau ikut perubahan itu orang-orangnya. Jadi saya mau masuk yang lebih kecil aja. Saya pengennya jadi staff aja, pengen jadi anggota saja. Tapi ternyata saya diamanahkan. Tapi saya ternyata alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua umum yang memiliki staff dari 2023 2024, yang mungkin saya agak kaget sih karena saya juga kan belum pernah ikut organisasi apapun, namun saya alhamdulillah diamanahkan, mungkin karena saya bersikap proaktif ya setiap mengikuti perlombaannya. Lalu untuk perlombaan juga ya, saya kemarin itu alhamdulillah juga diamanahkan ya oleh ketua saya yang sebelumnya menjadi ketua pelaksana dari P2MD atau program pemberdayaan masyarakat desa. Kalau YS1 itu lebih ke PPK Ormawa namanya. Nah, saya menjadi wakil ketua pelaksana, lalu pada malam hari itu di GWW ya, saya diundang untuk di malam apresiasi IPB, malam IPB bersyukur kalau nggak salah namanya. Nah, di situ tuh saya melihat kita tuh sangat diapresiasi sebagai mahasiswa, meskipun kita hanya lolos pendanaan saja, kita nggak lolos nasional, kita nggak gimana-gimana, tapi kita diapresiasi oleh IPB. Kita diberikan apa ya, apresiasi yang setinggi-tingginya gitu, meskipun prestasi yang kita dapatkan tidak setinggi langit. Lalu saya juga melihat ya banyak banget mahasiswa yang mendapatkan prestasi sebagaimana PIMNAS, hadiahnya sampai digitan won, digitan juta loh. Nah itu juga salah satu titik balik saya kenapa saya ingin mengikuti perlombaan. Saya ingin mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya oleh IPB. Iya, jadi kuncinya kita harus yakin terhadap potensi diri kita juga ya Kak. Kita harus ngelihat tujuan awal kita apa sih gitu. Karena di mana kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan ya Kak. Pasti. Oke, selanjutnya untuk Kak Raffi, boleh dong Kak ceritain bagaimana langkah awal Kakak yang tadinya mahasiswa baru sekarang bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti sekarang ini. Oke, Kak. Jadi kalau dulu yang mungkin sedikit latar belakang dan sedikit cerita juga, dulu tuh pas di zaman SMA, itu emang mungkin bisa dibilang sebagai seorang yang high achiever gitu ya. Oke. Cuman ketika pas masuk ke PKU gitu ya, di sarjana di tahun pertama, itu saya jadi nggak ikut lomba dan lain sebagainya, justru malah tidak aktif teman-teman. Saya aktifnya itu justru di tahun kedua dan sampai saat ini seperti itu. Dan itu ada turning point-nya ketika saya mulai di semester 2 dan mencari informasi terkait dengan perlombaan. Dan saya kan bingung ya, ternyata ada IPB prestasi, oke gitu. Saya mencoba untuk ikut, tetapi sayangnya belum tembus sampai dengan final atau bahkan sampai dengan final. Hingga pada akhirnya ketika di akhir semester 2 itu ada satu organisasi yang sampai saat ini saya ikuti, IPB World School. Itu salah satu organisasi yang memang dibina langsung oleh Hikmawa IPB Prestasi, dan saya coba untuk daftar. Dan alhamdulillah saya keterima, dan seiring dengan berjalannya waktu di dalam IPB World School itu memang diminta untuk para anggotanya itu untuk terus untuk berprestasi, bahkan dituntut setiap bulannya itu kalau bisa ada capaian tertentu, entah itu kompetisi, entah itu perlombaan, atau mungkin didelegasikan ke masyarakat atau mungkin keluar seperti itu. Jadi intinya adalah kita bisa mulai dari seseorang yang mungkin saya belum punya apa-apa, saya belum bisa apa-apa, untuk menjadi seorang yang berprestasi itu satu, kalau kunci dari saya, tahu informasi terlebih dahulu. Karena dengan kita tahu informasi, kita akan punya kemauan, wah saya mau ikut kompetisi ini, wah saya mau ikut kegiatan seperti itu. Oke, jadi IPB ini memang selalu memberikan wadah ya Kak bagi mahasiswanya untuk terus berprestasi gitu. Baik, Kak Raffi keren banget. Ini tiga-tiganya narasumber kita keren banget ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Linda. Bagaimana sih Kak cara Kakak memanage waktu nih sehingga balance antara akademik dan juga non-akademik? Oke, biasanya
Kalau aku sendiri tuh aku selalu punya to-do list, di mana to-do list itu aku kelompokkan berdasarkan kegiatan apa yang sedang aku lakukan. Contoh misalkan aku juga punya kesibukan akademik, itu aku kategorikan sebagai ESL, aku tulis di to-do list aku. Lalu misalkan ada kegiatan ISEC, dan di sini kan aku sebagai team leader dari ELB Marketing and aku kelompokkan sebagai itu masuknya di ELB Marketing. Lalu juga di ISEC Indonesia itu juga aku masukkan karena aku sebagai brand auditor, jadi aku tulis sebagai brand auditor. Dan terakhir kebetulan aku juga ikut PKM, jadi aku juga tulis kalau misalkan aku tidak ikut sedang sibuk PKM gitu. Jadi intinya aku tuh mengelompokkan beberapa to-do-list aku menjadi satu kelompok di mana aku bisa membagi-bagi hal tersebut, dan jadinya lebih ke track aja kalau misalkan sekarang itu minggu ini aku sedang sibuk apa, dan biasanya aku memanfaatkan Google Calendar. Nah, sebenarnya di ISEC juga diajarkan kalau kita itu mau ada sesuatu atau ada jadwal itu selalu dimasukkan ke Google Calendar. Jadi aku nggak akan lupa kalau misalkan aku ada meeting ini, aku ada kegiatan ini, dan jujur Google Calendar itu membantu aku banget dalam men-track jadwalku, dan juga kalau misalkan aku ada tugas, aku selalu lihat Google Calendar apa aja yang harus aku kerjakan, dan biasanya aku scale down-nya itu berdasarkan waktunya. Jadi apakah ini urgent atau tidak, dan apakah waktunya itu masih jauh atau tidak. Kalau misalkan urgent yang harus aku selesaikan sekarang, aku akan fokus terhadap tugas itu dulu, baru nanti aku lanjutkan ke tugas lainnya. Jadi aku bisa memaksimalkan tanpa aku lupa dengan kesibukanku di tempat lain. Jadi Oke, jadi Kak Erwin ini memang seseorang yang sangat penting banget ya Kak. Jadi mementingkan hal-hal yang lebih urgent dulu gitu ya Kak. Oke, selanjutnya untuk Kak Dava, seperti yang kita tahu di vokasi ini kan banyak banget praktek lapangannya ya Kak. Banget. Nah, gimana sih Kak cara manage waktu nih sehingga balance antara akademik dan juga organisasi maupun perlombaan? Oke, FYI ya. Jadi kalau untuk sekolah vokasi itu kita praktikumnya 60%, kuliahnya 40%. Kita tuh, saya sih dulu masuk jam 7, pulang jam 7, kelar praktikum jam 9. Wow. Nah, jadi itulah sepadat itu vokasi itu. Nah, gimana sih cara saya membagi waktu? Jadi, saya tuh suka main game. Saya juga suka olahraga. Saya juga suka nongkrong. Tapi karena saya memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, yang pertama pasti saya dibiayai oleh orang tua. Pasti tanggung jawab ya saya yang utama itu pasti untuk berkuliah. Jadi itu prioritas nomor satu saya. Lalu yang kedua, selama saya masih menjabat, karena saya disumpahkan di atas Al-Quran, jadi saya menempatkan itu sebagai prioritas saya yang kedua. Beda sama kayak di Pertamina. Oh ya, di mana? Nah, lalu yang ketiga baru ke prestasi. Kenapa? Karena itu masih bisa saya manage. Dan ada beberapa waktu yang harus saya korbankan, yaitu waktu saya untuk nongkrong, waktu saya untuk olahraga, waktu saya untuk main. Yang saya kurang mungkin 50% lah ya. Jadi saya harus mengorbankan waktu yang saya biasa pakai untuk beristirahat atau bersenang-senang untuk fokus ke hal lain yang lebih penting, yang lebih berharga untuk diri saya sendiri. Gitu. Oke, jadi Kak Dava ini rela mengorbankan hal-hal yang kurang penting ya Kak, demi meraih prestasi gitu. Oke, selanjutnya untuk Kak Rafim, boleh dong Kak cerita ini bagaimana cara Kakak memanage waktu supaya balance antara akademik dan juga non akademik seperti itu. Oke, jadi kalau untuk memanage waktu ya mungkin itu kita harus tahu dulu kita punya kesibukan di mana dan bentuknya seperti apa. Mungkin kalau buat aku sendiri kan secara umum ada akademik pasti kan itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Kemudian kita juga punya organisasi atau mungkin kepanitiaan dan juga ikut perlombaan seperti itu. Kalau organisasi tersendiri, maaf mungkin aku mau bahas dari akademik dulu deh ya. Kalau akademik sendiri itu sudah pasti menjadi top priority untuk kita semua ya, karena ya tujuan kita untuk di sini adalah berkuliah pastinya, kita belajar di dalam kelas. Tapi kita juga harus tahu bahwa belajar juga tidak selamanya di dalam kelas gitu. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di luar kelas melalui organisasi, melalui kepanitiaan, bahkan kita ikut lomba sekalipun. Maka organisasi, kepanitiaan, dan perlombaan itu menjadi prioritas yang kedua. Nah, untuk di organisasi tersendiri kan kalau saya sendiri memang banyak untuk mengikuti organisasi ya. Ada BEM Fateta, kemudian juga ada BB Osko, ikut UKM, dan ikut juga beberapa kepanitiaan di departemen. Dan itu sebenarnya memang bisa saya manage melalui, benar ya, menggunakan Google Calendar gitu. Dan saya itu sebenarnya udah menggunakan Google Calendar dari 2017-2018. Jadi dari zaman saya SMP itu sudah belajar bagaimana caranya untuk time blocking seperti itu. Nah, itu fungsinya buat apa sih? Jadi kalau misalnya kita dengan banyaknya kegiatan, itu kan takut keteteran ya. Tapi dengan adanya time blocking, kita dari jauh-jauh hari justru tahu, oh bahwa di hari ini kita ada kegiatan nih, mungkin bisa dialihkan ke hari selanjutnya. Atau mungkin tinggal diprioritaskan mana yang lebih penting, seperti itu. Kemudian untuk perlombaan tersendiri, nah
Ini mungkin bagi teman-teman yang saat ini, wah saya sibuk di akademik, saya ikut organisasi kepanitiaan, saya mau ikut lomba cuman sibuk. Kak, ada tipsnya nggak? Ada. Jadi bagi saya sendiri, itu kalau untuk ikut lomba di saat lagi sibuk-sibuknya, teman-teman kan bisa baca di guidebooknya. Di guidebooknya itu pasti ada timeline perlombaan. Nah itu karena teman-teman tadi misalnya sudah di-plotting ke dalam Google Calendar ataupun Notion, itu coba dicek apakah benar atau tidak. Kalau memang wah kebetulan jadwal saya kosong nih, mungkin teman-teman bisa ikut perlombaan tersebut. Jadi simpelnya kita bisa memanage waktu kita dengan bantuan aplikasi ya, Google Calendar, Notion dan sejenisnya seperti itu kan. Oke, terima kasih Kak Rafim. Nah, semoga KMIPB University yang menonton kita nih dapat mendapat inspirasi dari kita bagaimana memanage waktu sehingga balance antara akademik dan juga non-akademik seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk Kak Linda nih. Kira-kira apa sih Kak yang harus dipersiapkan dari diri kita atau untuk para penonton nih atau bahkan untuk mahasiswa baru dalam meraih prestasi nih Kak? Oke, menurutku yang paling penting ada resilience ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita lagi banyak kesibukan, pasti kita ada yang namanya burnout. Tapi di burnout itulah ujiannya itu loh. Kayak apakah kita akan meneruskan hal yang sudah kita sedang lakukan atau kita tinggalkan. Dan kebanyakan orang itu sulit untuk berkomitmen dengan apa yang mereka mau dari awal. Mungkin awalnya ketika mendapatkan achievement, ketika mendapatkan suatu jabatan baru, kita merasa kayak, oh seneng banget nih karena kayak ada title yang kita pegang, ada orang yang percaya dengan kita, tapi apakah sampai akhir kita bisa mewujudkan komitmen itu. Jadi yang pertama itu mungkin yang aku sangat tekankan kepada diriku adalah aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai kayak gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, mungkin aku akan ingat bahwasanya banyak orang yang percaya sama aku, banyak tanggung jawab yang harus aku pegang, dan aku tidak boleh kabur dari tanggung jawabku. Dan mungkin itu sih yang sangat-sangat membantu aku untuk untuk tetap konsisten dengan apa yang aku jalanin, karena aku mengingat bahwa bukan hanya aku yang menjadi tanggung jawab diriku, tapi ada orang juga yang bergantung kepada aku. Oke, jadi kita harus bertanggung jawab apa yang sedang kita jalani gitu ya Kak. Oke, selanjutnya untuk Kak Dava, gimana nih Kak? Apa sih yang kita harus persiapin untuk meraih prestasi maupun organisasi nih Kak? Baik, mungkin hal umum ya untuk mahasiswa baru terutamanya. Apa sih hal yang harus kita raih? Yang pertama itu kita harus keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena rata-rata mahasiswa baru itu masih memiliki mental SMA. Iya benar. Mereka tuh masih pengen pulang tidur, pulang Iya. main, pulang gimana-gimana. Sedangkan kuliah itu nggak semudah itu. Apalagi di vokasi. Kita tuh Sabtu dulu masih masuk sampai jam 7 malam. Pagi ya gamtek, sorenya Kimdas, kimia dasar lingkungan. Nah itu benar-benar menghabiskan waktu. Dan kita memang harus menghabiskan waktu dengan membuang hal-hal yang tidak efisien, yang tidak efektif untuk kita. Lalu juga ketika kita keluar dari zona nyaman, akan ada dunia baru yang akan menunggu kita. Jadi keluarlah dari zona nyaman Anda. Karena di zona nyaman itu Anda akan nyaman terus. Anda itu tidak akan menghadapi tantangan-tantangan di dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan itu kan kita diajarkan untuk bukan hanya untuk belajar tentang misalnya dari ESL, bukan hanya dari ITP, tapi belajar untuk bagaimana sih cara kita untuk berpikir kritis ketika kita akan masuk ke masyarakat gitu. Gimana sih kita harus berpikir agar kita dapat menjadi masyarakat yang baik dan benar. Gitu. Oke, jadi kuncinya memang kita harus keluar dari zona nyaman ya Kak, karena memang lingkungan perkuliahan itu sangat berbeda dengan lingkungan saat kita SMA gitu ya Kak. Oke, selanjutnya untuk Kak Rafin, gimana nih Kak, apa yang harus kita persiapkan untuk meraih prestasi gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana yang dimulai dari diri kita sendiri. Apa itu? Mulai untuk menghargai setiap proses yang kita jalani. Jadi intinya berproses. Kenapa demikian? Kan kalau misalnya, terutama untuk mahasiswa baru ya di tingkat pertama, namanya masa peralihan dari SMA ke kuliah itu pasti culture shock dong gitu ya. Mungkin dulu di SMA itu kita lebih sering, oh mungkin harus ranking 1 dan saya harus bisa mencapai target begini-begini dan seterusnya. Sementara di kuliah, dunianya tidak seperti itu. Jadi kita selama di masa perkuliahan ini ya kita belajar untuk menghargai proses. Kak, bagaimana kalau misalnya selama di perjalanan proses tersebut tidak sempurna, ya tidak masalah, karena dari kesalahan tersebut, dari ketidaksempurnaan tersebut ya kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik untuk menggapai prestasi yang kita inginkan. Jadi selama kita terus untuk melangkah ke depan, ya kita akan menemukan jawabannya dan kita akan punya titik baliknya tersendiri pada masing-masing orang. Seperti itu. Keren banget ya. Nah, setiap proses pasti ada tantangannya kan. Nah, untuk Kak Rinda sendiri, apa sih tantangan yang Kak Rinda hadapin dan bagaimana solusinya nih untuk versi Kak Rinda? Oke, mungkin tantangannya itu
burnout ya, apalagi kalau misalkan banyak kesibukan kayak aku tuh selalu pengen mengoptimalkan apa yang sedang aku jalani. Aku pengen hasilnya itu 100%. Tapi dari keinginan aku itu akhirnya banyak banget memakan waktu, terutama waktu istirahat aku. Jadi kayak kadang aku bahkan gak tidur atau aku baru tidur jam 3 pagi terus harus kelas lagi jam 7, dan itu kayak mungkin opportunity cost yang memang harus aku korbankan gitu, dimana aku gak punya waktu istirahat yang cukup, aku gak punya waktu untuk diriku sendiri. Tapi solusi dari aku adalah memang ketika kita burn out, kita tuh nggak bisa memaksakan kalau misalkan harus tetap kita jalanin, karena kalau kita paksakan ujung-ujungnya hasilnya itu tidak maksimal, dan justru kayak apa yang harusnya bisa aku lakukan akhirnya nggak bisa aku lakukan, dan nanti yang ada jadinya keterpaksaan, dan makin lama kalau dibiarkan justru itu akan jadi demotivasi, dan kalau demotivasi itu kayak ya kita nggak mau ngapa-ngapain, dan itu kan gak bagus gitu untuk kedepannya. Jadi kayak caraku adalah aku mengingatkan diriku kalau misalkan segala yang aku lakukan ini tujuannya adalah untuk diriku. Jadi apakah aku nyaman dengan apa yang aku lakukan, dan apakah aku bisa memberikan ruang untuk diriku itu istirahat gitu. Jadi aku mengingatkan diriku untuk istirahat, dan kayak it's okay to take a break ketika emang lagi capek gitu. Ketika kamu stop atau istirahat itu bukan berarti kerjaan kamu nggak akan selesai, tapi justru itu membuat diri kamu itu bisa lebih kayak memberikan waktu luang untuk berpikir jernih, untuk mengisi energi supaya nantinya kerjaan kamu itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Jadi menurutku solusinya ya kalau lagi burnout, take a break, istirahat, karena nggak ada salahnya untuk kita kasih waktu diri kita sejenak untuk istirahat. Oke, keren banget nih. Selanjutnya, Kak Dava, apa sih Kak tantangan yang Kakak hadapin dan bagaimana solusi untuk versi Kak Dava nih? Oke, baik. Mungkin kalau untuk tantangan ya, mungkin kembali lagi ke sekolah vokasi. Karena kan kita saya kan dari tiga, teknik dan manajemen lingkungan, analisis kimia, dan ekowisata. Jadi waktu saya masih menjadi ketua itu, sulit banget untuk rapat karena tiga-tiganya itu padat semua. Ada yang sampai malam itu masih di luar, masih survei untuk konservasi elang, banyak banget pokoknya. Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi itu? Yang pasti kita itu benar, kita tuh harus manajemen waktu, dan kita tuh harus mengorbankan waktu yang kita pakai. Mungkin tadi dari mbaknya itu kan mungkin kita bisa burn out. Oke, kita bisa burn out, tapi kita juga harus manage waktu kita yang kita pakai untuk istirahat ataupun untuk bersenang-senang, untuk kita berproduktif. Gitu sih mungkin ya saya. Lalu juga mungkin ya kalau dari sekolah vokasi sendiri, mungkin salah satu eh, solusi yang bisa saya sampaikan, mungkin kita memang harus beristirahat atau mungkin kita bisa self reward. Tapi self reward kita ini kan beda-beda ya. Ada yang self rewardnya makan, ada yang self rewardnya main game, ada yang self rewardnya juga mungkin nonton film, beda-beda. Nah, itu tidak apa-apa untuk kalian melakukan hal itu. Asalkan kalian tahu waktu kapan untuk kalian beristirahat, kalian tahu kapan kalian waktu untuk self reward untuk diri kalian sendiri, dan kalian tahu kapan waktu untuk kembali lagi on track, fokus ke tujuan awal kalian untuk berkuliah itu untuk apa? Membahagiakan orang tua bisa, untuk menikah bisa, untuk mendapatkan gaji dua digital bisa juga. Oke, jadi setiap proses tuh memang pasti ada tantangannya ya Kak. Jadi ketika kita capek, kita harus memberikan ruang untuk diri kita sendiri ya kan. Dan kita juga harus memberikan self reward kadang-kadang untuk diri kita sendiri ketika kita capek gitu kan. Pasti di setiap proses kita pasti ada di mana kita berada di titik yang kita capek gitu ya Kak. Oke, selanjutnya untuk Kak Rafim, di mana sih Kak tantangan yang Kakak hadapin dan solusinya bagaimana Kak? Oke, jadi mungkin tadi sebelumnya udah di-mention juga sama mbaknya ya, terkait dengan burnout itu sebenarnya masalah yang saya alami sendiri ya untuk saat ini sebenarnya, sangat relate sekali. Tapi ada satu lagi yang menjadi kendala, yaitu mungkin bahasanya istiqomah gitu ya, kekonsistenan dari kita untuk menjalankan suatu kegiatan gitu. Kadang ketika kita terlalu banyak kegiatan, kita terlalu overwhelmed, apa yang biasa kita lalui, apa yang biasa kita jalani itu suka jadi bolong-bolong gitu ya. Nah, itu menjadi masalah bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang saat ini relate ya. Tapi ada solusinya. Yang pertama itu kita bisa tanyakan sama diri kita sendiri gitu. Kita itu sebenarnya melakukan hal-hal seperti ini, kegiatan yang biasa kita jalani setiap hari itu buat apa sih sebenarnya? Toh sebenarnya kan buat diri kita sendiri gitu ya. Dan kita juga sebenarnya nggak ada salahnya ya. Tadi di-mention juga bahwa untuk mengambil istirahat, untuk mengambil jeda dulu, tetapi sejenak dulu. Ya, tidak ada salahnya untuk beristirahat selama beberapa waktu seperti itu. Tapi jangan lupa untuk lanjut kembali gitu ya. Kadang kita terlalu terlena dengan self reward gitu, akhirnya kalah gitu. Iya. Ya, tapi jangan lupa juga untuk kembali lagi ke tujuan kita gitu. Fokus kepada tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Bahwa apa yang kita jalani saat ini
itu kembali lagi baiknya untuk diri kita sendiri. Jadi seperti itu ya, kekonsistenan menjadi sebuah kunci juga bagi pertanyaan di sesi ini. Oke, jadi kuncinya memang kita harus konsisten ya Kak. Apa sih tujuan kita dari awal seperti itu? Oke, untuk Kak Elinda, selanjutnya apa sih Kak pelajaran terbesar nih Kak sebagai mahasiswa yang berprestasi nih Kak? Oke, pelajaran terbesarnya mungkin aku merasa kalau dengan aku berprestasi ini aku tuh bukan hanya untuk diriku sendiri gitu, tapi aku juga bisa memberikan impact atau manfaat kepada orang lain. Jadi harus apapun yang aku lakukan, biasanya tuh aku selalu menanyakan selfish reason dan selfless reason aku. Dimana selfish reason itu adalah apa sih keuntungan ketika aku melaksanakan sesuatu? Apakah itu entah untuk CV-ku menjadi lebih baik atau kayak apakah nanti aku bisa lebih dekat dengan dosen dan aku dipermudah dalam skripsinya dan sebagainya. Jadi selalu ada alasan memang untuk diriku sendiri. Tapi aku juga harus bisa menemukan alasan untuk orang lain, apa yang bisa aku berikan untuk orang lain, apa manfaat yang aku bisa berikan dari aku aktif berorganisasi atau dari aku ikut lomba. Karena ketika nanti aku sedang burn out, aku nggak cuma ingat kalau misalkan itu untuk diriku sendiri, tapi aku juga ingat ternyata hal yang aku lakukan ini akhirnya itu bisa berimpact kepada orang lain, dan itu yang membuat aku sampai sekarang masih ada di sini dan aku nggak menyerah dengan apa yang sedang aku jalani. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Dava nih, apa sih Kak pelajaran terbesar nih Kak sebagai mahasiswa berprestasi? Baik, mungkin bagi saya pelajaran terbesar yang saya dapatkan itu adalah kita sebagai mahasiswa jangan terlalu fokus pada hasil. Oke, Jika kita terlalu berfokus pada hasil, kita itu ibarat seperti apa ya? Seperti burung yang dikurung di dalam sangkar yang tidak bisa dilepas. Jadi kita akan terperangkap di sana. Kita tidak bisa bertumbuh. Jangan hanya fokus pada hasil. Lihatlah untuk kalian mendapatkan hasil tersebut, baik kalian menjadi juara satu, juara harapan, atau bahkan tidak juara sama sekali. Kalian lihat apa sih yang telah kalian lewati, sejauh mana kalian telah berkembang, relasi apa saja yang telah kalian dapatkan, lalu pembelajaran apa sih yang kalian dapatkan. Misalnya, jika kita, misalnya insya Allah, tadi banyak kan ikut PKM ya, nanti misalnya banyak ikut PKM, lolos timnas, berarti kelulusan kan, amin, amin ya rabbal alamin, amin, semoga kita dapat adikarta, amin, amin ya rabbal alamin. Misalnya, kita udah dapat ke timnas, lalu pas kita udah di timnas, ternyata kita nggak menang, kita jangan terlalu berfokus pada, oh, saya kalah, saya nggak menang, saya cuma lolos doang. Jangan. Fokus apa yang telah kalian lakukan sehingga kalian mendapat ke titik situ. Lihat sejauh mana perjuangan kalian, sejauh mana kalian telah bertumbuh, teringat apa yang telah kalian berikan. Jangan hanya fokus pada hasil, tapi fokus dengan bagaimana kalian bertumbuh dan bagaimana kalian berkembang sebagai mahasiswa IPB University. oke, karena terkadang kita nih suka lupa ya Kak, kalau misalnya kita tuh telah berproses gitu ya Kak. Oke, untuk Kak Rafim, apa sih Kak pelajaran terbesar nih yang didapatkan sebagai mahasiswa yang berprestasi nih Kak? Oke, jadi kembali lagi ke pernyataan saya yang sebelumnya ya, bahwa kita juga harus menghargai sebuah proses itu. Itu yang sebenarnya saya selama ini pelajari gitu ya, selama menjadi mahasiswa yang berprestasi di IPB. Karena dengan kita menghargai setiap prosesnya, itu akan lebih banyak pembelajaran yang akan kita dapatkan ketimbang kita hanya sekedar berorientasi kepada hasil saja. Mungkin sebagai contoh, kemarin itu kan saya alhamdulillah ya menjadi seorang finalis ya lomba LKT dan pergi ke Purwokerto pada saat itu. Dan tidak menjadi juara ya, tidak menjadi masalah bagi saya karena selama saya menyusun LKT tersebut dan kami juga melakukan beberapa uji di laboratorium, itu menjadi sebuah pengalaman dan menjadi sebuah pembelajaran bagi saya gitu ya, karena kalau kami di ITP sendiri gitu ya, bukan hanya sekedar teorinya saja gitu, tetapi juga kami bisa mendapatkan praktiknya dan itu didapatkan ketika saya lagi lomba. Nah, itu ketika saya sedang mempelajari dari setiap proses yang saya jalani. Kemudian di sisi lain juga menjadi sebuah reminder juga bahwa kalau di Outschool sendiri itu ada tagline-nya, outstanding to be inspiring gitu. Ya, kita menjadi seorang yang berprestasi, menjadi seseorang yang memiliki capaian, tapi jangan lupa juga itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga, maka disitulah letak inspiring-nya. Jadi dengan kita bisa, kalau misalnya kita juara atau kita sudah memiliki capaian, jangan lupa untuk dibagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak semua orang di luar sana itu merasakan demikian. Jadi dengan kita membagikan semangat kita kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang,
pastinya akan menjadi motivasi bagi teman-teman dan bagi kita semua seperti itu. Oke, tips dan pengalaman dari tiga narasumber kita ini sangat menginspirasi kita semua, teman-teman, sangat insightful sekali. Nah, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang ingin aku tanyain, tapi sayangnya kita sudah berada di penghujung acara nih, Kak. Dan untuk penonton juga mungkin masih penasaran banget nih tentang kisah inspiratif dari tiga narasumber kita. Mungkin boleh banget untuk ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, yang terakhir, pesan yang ingin disampaikan untuk kepada para penonton apa sih, Kak, untuk Kak Erlinda sendiri? Oke, mungkin pesan yang bisa aku sampaikan adalah jangan membandingkan proses kamu dengan proses orang lain. Mungkin orang lain itu bisa berlari, tapi kalau misalkan kamu bisa jalan, that's okay gitu. Karena kalau misalkan kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain itu nggak akan ada selesai-selesainya. Karena each of you itu punya jalan yang berbeda gitu loh. Jadi jangan insecure kalau misalkan teman kamu sekarang udah ikut lomba bisnis plan, kalau teman kamu sekarang udah aktif organisasi, udah keterima di organisasi yang mungkin tadinya kamu mau masuk tapi that's okay gitu. Tadi yang udah teman-teman lain sebutin juga itulah namanya proses. Masalah keterima atau ketolak itu that's okay gitu loh. Yang penting adalah agile untuk selalu mencoba dan juga jangan menyerah dengan apa yang memang kamu mau lakukan. Karena dari situlah pengalaman yang kamu dapatkan itu bakal menjadi pelajaran bagi kamu. So kalau misalkan orang lain bisa berlari, gak apa-apa. Kalau kamu bisa jalan, ya gak apa-apa. Sesuaikan dengan kapasitas kamu, karena tiap orang punya kapasitas masing-masing. Oke, keren banget. Untuk Kak Daru sendiri, apa nih, Kak, pesan yang ingin disampaikan untuk para penonton nih, Kak? Baik, mungkin kalau dari saya, quotes yang saya suka ya. The past is long gone, and the future has not yet to come. Focus on the present, then you shall get in the line. Masa lalu itu sudah lama berlalu, sedangkan masa depan itu belum sampai kepada kita. Fokuslah pada masa kini, masa yang paling penting, yang akan men-shape, yang akan reshape, yang akan membuat, yang akan membentuk diri kita sendiri. Kita akan menjadi apa itu tergantung masa kini, bukan masa lalu Anda. Kalau masa lalu Anda malas, ya nggak apa-apa. Jika masa lalu Anda tidak proaktif, Anda masih pendiam, ya itu nggak apa-apa. Yang penting di masa kini Anda dapat berubah untuk merubah masa depan Anda. Jangan terlalu fokus pada masa lalu ataupun masa depan. Fokuslah pada masa kini dan insya Allah Anda akan mendapatkan cahayanya untuk masa depan. Oke, kalau Kak Raffi bagaimana nih, Kak, pesan untuk para penonton? Oke, pesan ya, mungkin sebagai closing statement juga ya sekalian. Ini secara khusus saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di tingkat 1 PKU maupun yang di vokasi ya. Kalau saya misalnya bisa bilang ke diri saya dan memutar balikan waktu gitu ya, saya akan ngomong bahwa ya it's okay untuk tidak berproses ketika orang lain itu pada berproses. Karena benar ya bahwa setiap orang itu punya pace-nya masing-masing. Tapi jangan lupa juga untuk ketika kita sedang melaksanakan suatu kegiatan, mengikuti suatu perlombaan, kompetisi atau apapun itu, coba kita ambil baiknya, kita memaknai setiap proses yang kita jalani. Karena dengan memaknai setiap prosesnya, kita bisa belajar lebih banyak gitu ya, ketimbang kita berorientasi kepada hasil sekali lagi. Mungkin seperti itu, memaknai setiap proses yang kita jalani. Oke, keren banget nih pesan dari tiga narasumber kita. Jadi intinya adalah kita nggak boleh takut akan kegagalan ya, Kak. Jadi kegagalan itu adalah proses dari suatu keberhasilan pastinya. Dan ketika kita gagal, ketika banyak rintangan, kita nggak boleh menyerah. Kita harus pantang menyerah karena di balik itu pasti ada kesempatan besar untuk kita meraih prestasi seperti itu. Dimana kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan kayak gitu ya, Kak. Oke, keren banget nih dari tips dan pengalaman dari narasumber kita. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Kak Dava, Kak Erlinda, dan juga Kak Rafim atas tips dan pengalamannya. Nah, terima kasih juga kepada penonton Apres Talk yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di Apres Talk episode selanjutnya. Salam prestasi, see you!